Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1, masih di bab pertama, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun subbab pembahasannya atau subbabnya yaitu tentang bagian C, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sebelumnya silakan persiapkan bukunya, pulpennya, supaya setiap ada materi penting ya boleh dicatat oleh kalian. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan membahas tentang atau belajar bareng tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang terakhir adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini yang akan dibahas dalam video kita hari ini. Nah, langsung saja. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang dapat menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain adalah faktor iklim, faktor geologi, dan juga faktor ketersediaan alam. Nah, yang pertama yaitu faktor iklim. Nah, faktor iklim, lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim Pisces. Nah, iklim Pisces dipengaruhi keadaan fisik atau suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan juga daratan. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contohnya, kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadaman kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Nah, berdasarkan kondisi matahari, Pisces, ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi, yaitu kondisi iklim yang sama. Ini membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Sedangkan yang kedua yaitu faktor geologi. Nah, faktor geologi tentunya dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang dari faktor alam ini. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan, penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Nah, pergerakan lempeng yang bertumbukan dapat mengakibatkan terjadinya bencana geologi seperti apa? Yaitu gempa bumi apabila terjadi di laut atau memengaruhi pergerakan gelombang laut, maka gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, setidaknya 4 dari 10 negara yang terdapat dalam ASEAN ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam.
Nah, maksud dari faktor ketersediaan sumber daya alam bahwa hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali negara Singapura. Nah, negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Lalu, negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Lalu, negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara. Yang selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang itu disebabkan oleh dua pengaruh. Yang pertama yaitu teknologi transportasi, yang kedua adalah teknologi komunikasi. Jadi yang pertama adalah transportasi, yang kedua adalah komunikasi. Maksud dari teknologi transportasi, pada saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat maupun laut dan udara. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, sedangkan teknologi komunikasi maksudnya adalah bahwasanya komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ya di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Nah, yang terjadi yang berubah dalam kehidupan sosial yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, lalu kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, dan yang selanjutnya adalah maraknya perdagangan manusia, lalu juga kerjasama luar negeri semakin mudah. Nah, kalau dulu sebelum ada transportasi dan komunikasi, kerjasama luar negeri itu bisa dikatakan sulit karena untuk menempuh dari negara satu ke negara yang satunya lagi itu jaraknya itu lumayan jauh sehingga kerjasamanya itu bisa dikatakan sulit. Nah, kalau sekarang kerjasama luar negeri itu bisa dikatakan mudah karena adanya perubahan atau pengaruh dari adanya transportasi dan juga komunikasi. Yang kedua adalah perubahan dalam aspek kehidupan ekonomi. Nah, dalam aspek kehidupan ekonomi yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Lalu juga nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing dan juga barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Nah, itu adalah dampak atau pengaruh yang terjadi dalam kehidupan di negara-negara ASEAN akibat dari perkembangan adanya ilmu teknologi dan juga ilmu komunikasi. Yang ketiga adalah budaya. Nah, dalam budaya itu terjadinya akulturasi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar. Nah, terus juga perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang keempat yaitu dalam keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, lalu juga narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang terakhir adalah jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Nah, itu beberapa dampak atau pengaruh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN akibat dari adanya teknologi dan juga komunikasi. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA. AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area.
dalam kehidupan internasionalnya secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi menjadi meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN yang lainnya tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Lalu juga pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Nah, dalam kegiatan produksi, dari produsen akan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Lalu juga kerjasama ASEAN menjadi proses distribusi menjadi dekat jangkauannya. Nah, dalam kegiatan distribusi ini ya maksudnya adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang jasa sampai ke tangan konsumen. Nah, perlu kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Yang ketiga, ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, reklamasi, apa yang dimaksud dengan reklamasi? Lalu, pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Nah, jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut juga konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau juga industri. Nah, konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Lalu juga konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Nah, terdapat beberapa pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa lahan, diantaranya yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Nah, kenapa memilih lahan yang strategis? Karena sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian ya. Yang kedua yaitu harga lahan pertanian relatif murah. Nah, dibandingkan dengan lahan terbangun ya. Jadi harga lahan dari pertanian yang belum dibangun itu lebih murah dibandingkan dengan lahan yang sudah ada pembangunannya. Yang ketiga yaitu pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Lalu juga industri dibangun dekat dengan bahan baku. Kenapa dibangun dekat dengan bahan baku? Karena lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang terakhir yaitu faktor sosial budaya dan juga hukum waris. Nah, konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani dapat terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Nah, awalnya juga petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian hasil uang penjumlahan lahan pertanian. Nah, yang selanjutnya penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak mencermati lahan produktif seperti lahan pertanian tadi. Nah, ternyata berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, antara lain
yaitu yang pertama adalah lahan pertanian berkurang. Nah, kenapa lahan pertanian berkurang? Yaitu yang membuat produktivitas pangan dari pertanian itu dapat menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga adalah konversi lahan menular. Nah, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Lalu yang selanjutnya yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman ya. Lahan pemukiman. Nah, pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Lalu juga kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Nah, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani menjadi kehilangan mata pencahariannya ya. Karena kenapa kehilangan mata pencahariannya? Karena yang tadinya sawah, persawahan atau lahan pertanian yang lainnya itu digantikan dengan pemukiman atau perumahan ya, tempat tinggal. Nah, sehingga buruh tani dan juga petani itu dapat mengancam kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga itu hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang terakhir adalah berkurangnya lahan resapan air. Nah, konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.